Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Cece Febi. Anak-anak, gimana kabarnya? Wah, minggu-minggu kemarin kalian sudah bekerja keras ya, sudah melaksanakan PTS. Alhamdulillah nilainya luar biasa, bagus-bagus. Bersyukur ya, meskipun kita PJJ, daring terus, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengisinya. Nah, sesuai pertemuan yang sebelumnya, kan kita masih kebahasaan. Yang terakhir kita akan membahas tentang majas. Kalau misalkan di cerpen, saya ngambil sumbernya dari buku Kemendikbud, itu hanya ada 3 majas utama saja yang akan saya jelaskan. Nah, untuk dari buku yang Yudhistira, itu terlalu banyak dan akan menimbulkan crash. Crash dalam arti kalian akan menghafal majas tapi bingung mana yang akan dipakai. Apakah majas ini, majas itu, dan selanjutnya. Maka dari itu, saya mengambil kesimpulan cukup 3 saja yang akan saya jelaskan. Dan sisanya silahkan kalian untuk membaca-baca di buku Yudhistira ya. Makanya simak saja pembelajaran yang akan saya berikan 3 majas ini. Apa saja? Yang pertama, majas metafora. Yang kedua, ada majas personifikasi. Dan yang ketiga, ada majas simile. Baiklah. Apa itu majas metafora? Kita lihat di sini. Metafora adalah majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis atau pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Ya, ingat nggak? Ini berhubungan dengan konotatif dan denotatif. Berarti ini konotatif atau denotatif. Ayo ingat-ingat. Ya. Lantas apa saja contohnya? Coba lihat di sini. Engkau belahan jantung hatiku sayangku. Nah, di sini bukan berarti jantungnya dibelah, melainkan belahan jantung hatiku di sini adalah orang yang sangat ia cintai dan sangat ia sayangi. Dalam arti sangat penting banget dalam hidupnya. Selanjutnya, Jonathan adalah bintang kelas dunia. Ya, Jonathan bintang kelas dunia, bukan bintang yang ada di langit, bukan. Melainkan dia adalah bintangnya untuk di dunia. Jadi selebritis papan atas. Yang ketiga, pensil itu harta karunku. Harta karunku di sini mungkin berarti dia tidak bisa menulis tanpa pensil, makanya itu pensil tersebut sangat berharga sekali untuk dia, untuk si aku, ya. Paham ya untuk metafora? Intinya metafora di sini bukan makna yang sebenarnya. Jadi menggunakan peribahasa, ya, menggunakan pola atau diksi kalimat yang sulit dipahami. Baiklah. Yang kedua ada personifikasi. Apa artinya? Personifikasi majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Nah, untuk personifikasi ini sangat unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena benda mati dia bisa bernyawa dan bisa merasakan seperti manusia. Contohnya aja langsung, kita simak berikut ini. Ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Artinya apa? Ayo. Artinya ombak itu sedang dihempaskan oleh angin dari laut. Nah, jadi seperti berkejar-kejaran di tepi pantai. Padahal emang ombak seperti itu. Yang kedua, peluit wasit menjerit panjang menandai akhir dari pertandingan tersebut. Nah, di sini kan tidak menggunakan kata yang lugas. Yang lugas di sini langsung to the point. Ya, jadi nggak peluit berbunyi panjang bahwa pertandingan itu sudah selesai.
Jadi dia menggunakan peluit wasit menjerit. Nah, menjerit di sini adalah berbunyi, melengking, begitu. Ya, paham ya? Oke. Yang terakhir, yang ketiga, saya kasih contoh lagi. Panasnya mentari siang itu membakar kulit tangan wanita cantik itu. Nah, saking panasnya, bukan berarti si tangannya itu terbakar beneran, tapi bikin dia kepanasan yang sangat. Ya, paham ya? Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas majas simile. Nah, di sini menurut saya yang paling mudah. Kenapa? Kita lihat saja pengertiannya. Pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, dan bagai, dan lain-lain. Intinya, dia menggunakan kata depan atau kata penghubung. Ya, contohnya saja. Tubuhnya seperti tiang yang tinggi menjulang. Ada kata seperti, ya, tubuhnya seperti tiang yang tinggi menjulang. Berarti dia kurus, krempeng, dan tinggi. Yang kedua, wajahnya bercahaya bagaikan rembulan yang selalu menerangi kegelapan malam. Perbandingan seperti itu. Ada kata bagaikan. Nah, yang ketiga, dia pemberani bak seekor singa yang tidak pernah gentar dengan musuh sekuat apapun. Ya, ada kata bak, perbandingan langsung. Ya, seperti itu. Paham ya? Mudah bukan yang simile? Nah, kalau mudah, berarti kalian sudah paham. Nah, kalau kalian belum paham, silakan diulang-ulang terus video ini, ya. Mohon maaf, suaranya kalau sedikit agak tertahan karena saya lagi sariawan, jadi agak sulit untuk artikulasinya, ya, lagi panas dalam. Ya, jadi kalau misalkan kalian masih bingung, boleh WA, boleh email, pokoknya kita komunikasi saja biar lebih nyaman. Insya Allah saya selalu ada untuk kalian, tinggal di WA saja ya, atau di emailkan saja. Mudah bukan tentang majas? Pasti mudah. Ya, karena kalian cerdas, kalian pintar, dan kalian pasti bisa. Baiklah. Untuk selanjutnya, di sini akan ada permainan di video selanjutnya. Jadi kalian nanti tangkap layar kata yang keluar tersebut. Kalau misalkan ditangkap layarnya itu keluarnya simile, silakan kalian buat contoh majas simile. Dan ingat, jujur ya, harus sekali tangkap layar. Kalau misalkan simile ya sudah, jangan pilih-pilih. Saya mau pengen personifikasi, saya pengen ini. Nggak boleh ya, jujur. Sekali kalian tangkap layar, berarti kalian harus itu videonya. Videonya harus itu kalimatnya ya, maaf nih. Nah, di situ bukan hanya ada majas, ada kata ulang yang saya simpan di dalam video cepat tangkap layar ini. Jadi kalau ulang ya boleh diulang, tapi ingat, hanya sekali tangkap layar saja. Saya menunggu kejujurannya. Saya nggak lihat, Allah yang melihat. Ya, silakan permainan dimulai. Oke, gimana? Ada yang dapat simile? Kalau kalian dapat simile, sungguh beruntung. Tapi jangan berkecil hati yang mendapatkan personifikasi dan metafora. Insya Allah kalian pasti bisa, ya. Segera kerjakan, jangan lupa kerjakannya minimal 3 kalimat saja dibuatnya, lalu kirimkan email ke saya, ya. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum di-subscribe, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.